Sebelum saya khotbah, saya ingin tampilkan satu slide. Kemarin hari Jumat, hari Sabtu, kami beberapa orang dari jemaat pergi ke Jawa. Tepatnya mungkin ke kota Pekalongan. Di sana kami beberapa orang bertemu dengan para bapak-bapak, ada kurang lebih mungkin 12 orang bapak-bapak yang ada di kota Pekalongan, dan kami membawa Dads for Life, satu workshop di mana kami memiliki kerinduan untuk bisa membangkitkan para ayah untuk bisa berdampak kepada anak-anaknya, mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya, dan juga demikian anak-anak pada akhirnya bisa mengenal Bapa dengan baik. Waktu berjalan di sana 2 hari, saya merasakan, wah, sepertinya sudah lama nggak mengalami ini. Seperti kayak masa muda dulu, kayak udah tua rasanya. Pergi ke ladang misi, pergi misi bersama-sama sebagai satu tim, rasanya menyenangkan. Dan bisa membangun orang di sana, bisa memperlengkapi orang di sana, sehingga akhirnya nanti bapak-bapak bisa berdampak kepada anak-anaknya di sana. Dan doa kami bukan cuma kami yang pergi suatu saat seperti kemarin, tapi doa kami adalah nanti akan banyak dari kita, juga para ayah, para bapak-bapak yang bisa bangkit, yang akan bisa pergi untuk melakukan misi untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Saya cuma titip mimpinya. Tetap jaga hati misi, dimanapun kita berada sampai kapanpun, simpan hati misi, dan biarlah itu yang akan selalu mendrive hidup kita untuk melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Oke. Hari ini saya akan membagikan satu khotbah dengan judul Strong and Courageous, atau dalam bahasa Indonesianya, kuat dan teguhlah. Judul khotbah ini diambil dari Yosua 1, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Yosua 1 ayat 1 sampai 4. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Firman ini dikatakan Tuhan kepada Yosua ketika Yosua berada di seberang tanah Kanaan. Pada waktu itu Tuhan bilang kepada Yosua, engkau dan seluruh bangsa ini seberangilah sungai Yordan ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Engkau dan seluruh bangsa ini pergilah, berangkatlah menyeberang sungai Yordan untuk menuju negeri yang telah aku janjikan untuk kuberikan kepada mereka. Tetapi sebelum Tuhan berkata kepada Yosua untuk bangkit pergi menyeberang sungai Yordan, terlebih dahulu Tuhan berkata kepada Yosua, hambaku Musa sudah mati. Memang tidak dijelaskan kenapa Tuhan menyebutkan terlebih dahulu hambaku Musa sudah mati, tetapi Tuhan mengatakan itu. Yang saya ingin bagikan lebih lanjut adalah siapakah Musa itu sesungguhnya. Sebagian dari kita mungkin sudah banyak mengetahui dan tahu semua detail cerita tentang Musa. Tapi siapakah Musa? Musa adalah seorang anak, seorang bayi yang dilahirkan dalam satu situasi yang tidak menyenangkan zaman itu. Satu keadaan pada waktu bangsa Israel ada di tanah Mesir, dan bangsa Israel menjadi begitu sangat banyak, sehingga pada hari itu ada satu orang Firaun yang bangkit yang tidak pernah mengenal jasanya Yusuf pada awal mulanya. Dia menjadi khawatir dengan begitu banyaknya bangsa Israel di tanah Mesir. Dan Firaun akhirnya berikhtiar merencanakan untuk membunuh bayi-bayi orang-orang Israel yang dilahirkan di tanah Mesir pada waktu itu. Yang laki-laki terutama. Yang perempuan dibiarkan hidup. Dengan tujuan biar nggak makin banyak orang-orang Israel di sana. Tapi singkat cerita, akhirnya Musa dilepaskan di dalam satu keranjang di sungai Nil, yang akhirnya ditemukan oleh anak dari Firaun. Lalu singkat cerita diadopsinya menjadi seorang anak dan dibesarkan di tanah Mesir. Lalu ketika
Musa menjadi dewasa, dia menjadi pribadi, dia melihat satu keadaan dan dia menjadi temperamen dan akhirnya dia membunuh satu orang Mesir. Dan karena takutnya, akhirnya dia kabur dari Mesir menuju tanah Midian. Di sana dia menjadi seorang gembala yang mengembalakan kambing domba. Dari seorang yang tinggal di istana menjadi seorang yang tinggal di padang gembalaan. Yang pada akhirnya Musa juga bertemu dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan dia dipakai Tuhan, dan dia mendengar suara Tuhan untuk pergi menyelamatkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dia membelah Laut Tebrau menjadi dua. Ia berperang memenangkan peperangan melawan orang-orang Amalek. Ia membawa bangsa Israel ini melakukan satu hal yang besar. Bahkan melalui Musa mengatur satu struktur pemerintahan bangsa Israel yang begitu luar biasa. Dia membangkitkan kepala 1.000 orang, pemimpin 1.000 orang, dia membangkitkan pemimpin 100 orang, dan dia membangkitkan pemimpin 10 orang. Itulah singkat cerita mengenai siapakah Musa. Ada hal yang disebut dengan kegagalan Musa, tapi di sisi yang lain ada hal yang kita kenal dengan keberhasilan seorang bernama Musa. Tapi semuanya, atas semuanya itu, Tuhan berkata sama Yosua, Musa sudah mati. Dan sekarang seberangilah sungai Yordan ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, kepada bangsa Israel. Yang ingin saya bagikan adalah poin yang pertama. Di dalam hidup setiap kita pasti punya masa lalu. Mungkin ada orang-orang yang dilahirkan di dalam satu keluarga, satu kondisi yang mungkin tidak menyenangkan. Bahkan sebagian dari kita, termasuk saya juga dulu pernah berpikir waktu saya muda, aduh seandainya saja saya dilahirkan di keluarga itu, dan saya dibesarkan di keluarga itu, mungkin saya akan berbeda. Kalau saja saya berada dalam situasi kondisi yang baik-baik saja, mungkin saya akan berbeda. Sama seperti Musa. Dia tidak pernah bisa memilih di mana dia akan dilahirkan, bahkan di mana dia akan dibesarkan. Bahkan Musa adalah seorang anak yang diadopsi, yang tidak dibesarkan oleh orang tua kandungnya sendiri, walaupun ibunya menjadi pegawai dari Firaun yang memberikan ASI kepada Musa. Tetapi bicara mengenai kasih sayang, dia adalah seorang yang diadopsi oleh orang tua lain. Dia tidak mengenal orang tuanya sendiri, tidak mendapatkan kasih sayang secara utuh setiap harinya. Mungkin ada dari kita juga yang mengalami hal demikian. Sebagai seorang anak tidak pernah mengenal kasih sayang seorang bapak, tidak pernah mengenal kasih sayang seorang ibu. Kok sepertinya orang tua saya juga mungkin ada, tetapi juga tidak pernah ngurusin kami. Mungkin kita berpikir kalau seandainya dulu saya dibesarkan oleh orang tua yang demikian adanya, mungkin saya akan jadi orang yang berbeda hari ini. Atau mungkin kita punya masa lalu yang juga berbeda. Maksud saya, mungkin saudara pernah ditipu dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara. Mungkin saudara pernah mendapatkan nilai yang tidak baik ketika saudara sekolah. Mungkin saudara mengalami keadaan, saya mungkin pernah bercerai bagi yang menikah. Seandainya saya tidak melakukan itu, mungkin saya hari ini menjadi orang yang berbeda. Mungkin kalau saya tidak pernah punya teman yang seperti itu, saya mungkin tidak akan pernah sakit hati hari ini. Mungkin kalau saya tidak berjumpa dengan dia, mungkin saya tidak akan pernah hancur hidupnya. Atau mungkin juga kita memiliki satu hal yang baik dalam hidup kita. Saya adalah orang yang sukses hari ini. Saya adalah orang yang pernah mengalami kejayaan hari itu. Dulu saya pernah mengalami mujizat Tuhan. Dulu saya pernah sukses sesukses-suksesnya. Dulu saya pernah mengalami hal-hal yang luar biasa. Dulu saya pernah menjadi nomor orang-orang yang menjadi ranking 1. Dulu dan dulu. Tapi Tuhan mau bilang, stop looking at the past. Marilah kita sama-sama belajar yang pertama, berhenti melihat kepada masa lalu. Baik itu kegagalan, baik itu keberhasilan kita. Musa sudah mati. Bukan berarti saya ingin mengatakan lupakan semuanya. Tetap kita akan tahu itu semua, kita akan mengingat itu semua. Tapi jadikan semua masa lalu kita menjadi satu pijakan untuk kita berangkat ke masa depan.
Hal kedua yang ingin saya bagikan adalah mengenai purpose. Ketika Tuhan berkata kepada Yosua, "Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan kepada mereka," kepada orang Israel itu. Ada satu hal yang menarik yang ingin saya bagikan mengenai purpose. Saya percaya setiap orang yang sudah mengenal Tuhan, ketika lahir baru, kita berhenti dari masa lalu kita, Tuhan akan memberikan satu purpose yang baru. Satu tujuan hidup yang baru, atau mungkin dikenal sebagai satu panggilan hidup. Dan terkadang kita sebagai orang percaya tidak mengenal seperti apakah panggilan Tuhan. Dan saya berdoa, saya berharap bahwa hari ini kita semua akan mengenal seperti apa panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita buka di Matius 4 ayat 19. Ini yang menarik mengenai satu panggilan atau satu tujuan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ini adalah perjumpaan Tuhan Yesus dengan Andreas dan Simon Petrus pada waktu Andreas dan Simon Petrus sedang menjala ikan di perahunya di pinggir pantai. Tuhan bilang, "Mari, ikutlah aku akan menjadikan engkau seorang penjala manusia." Orang yang tadinya hidup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, mencari sesuatu untuk bisa menghidupi dirinya sendiri, mencari bekerja untuk mendapatkan satu income untuk dirinya sendiri, tapi hari itu Tuhan Yesus bilang, "Aku akan menjadikan kau penjala manusia." Ada satu pattern yang kita orang percaya perlu ketahui mengenai panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan akan selaras dan berjalan dengan memberkati orang lain. Panggilan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita akan selalu berbicara mengenai bagaimana kita hidup untuk kita bisa berdampak buat manusia lain. Satu pattern yang sangat jelas yang Tuhan katakan, "Aku akan menjadikan engkau seorang penjala manusia." Manusia yang lain, orang yang tadinya sendiri hidupnya hanya untuk kepentingannya sendiri, hari itu Tuhan panggil, "Mari ikut aku dan aku akan menjadikan engkau penjala manusia." Mari kita buka juga di Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, yaitu Adam dan Hawa. Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan atas burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan juga memberikan satu purpose, yaitu bagaimana hidup mereka bisa beranak cucu untuk memenuhi bumi, untuk berkuasa atas segala ciptaan yang Tuhan sudah ciptakan. Ketika itu Adam dipanggil, kalau boleh saya mungkin menerjemahkan dalam bahasa hari ini, Adam dan Hawa dipanggil untuk menjadi seorang pemimpin yang hidupnya adalah untuk beranak cucu, meneruskan semuanya itu, dan untuk mengatur dunia ini. Tapi sekali lagi, kalau kita lihat patternnya, polanya, purpose-nya Tuhan bagi Adam dan Hawa bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk sesuatu di luar dirinya. Bahkan untuk dunia ini. Mari kita buka kembali di Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negeri dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Pada waktu Tuhan memanggil Abram, "Aku akan membuat namamu besar, masyhur, memberkati engkau," tetapi ujungnya untuk memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Sekali lagi polanya jelas. Ketika Tuhan memanggil Abraham, patternnya jelas. Bahwa Abraham dipanggil bukan hanya untuk diberkati berkelimpahan dan menikmatinya sendiri, tetapi semua yang Tuhan berikan untuk memberkati orang lain. Ada orang pernah berkata dalam satu perbincangan, apa yang menjadi mimpi? Menjadi mimpimu. Dan ada orang mungkin yang pernah berkata, saya ingin hidup berkelimpahan. Saya ingin hidup sukses. Nggak ada yang salah dengan itu.
Tetapi yang perlu sama-sama kita sadari sebagai orang yang percaya, pada waktu Tuhan memberikan semua kelimpahan, pada waktu Tuhan memberikan semua berkat itu, apa yang saudara perlu lakukan untuk memberkati orang lain? Mari kita buka Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Bagaimana mereka dipanggil menjadi murid Kristus untuk menjadi orang-orang yang bisa memuridkan orang-orang lain sehingga mereka bisa mengenal Tuhan. Kita lihat Musa, Keluaran 3 ayat 7 sampai 10. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Lagi. Semua purpose yang Tuhan berikan kepada setiap kita, kepada setiap mereka orang-orang yang sudah ada jauh sebelum kita, adalah untuk mereka bisa berdampak buat orang lain. Musa punya purpose untuk membawa seseorang keluar dari perbudakan. Abraham memiliki purpose bagaimana dia bisa memberkati orang-orang yang mungkin hidupnya kekurangan dan kelimpahan yang dia punya. Dengan walaupun ini juga berbicara mengenai keselamatan orang-orang yang berdosa. Adam adalah satu tokoh yang dipanggil untuk bisa memerintah, mengatur, mengorganisir kepemimpinan dengan baik. Murid-murid Yesus adalah orang-orang yang dipanggil untuk bisa memuridkan orang-orang lain. Tapi saya ingin mengajak saudara bisa melihat satu pola. Dengan melihat pola ini saudara akan bisa mengenal siapa Tuhan sebenarnya. Dan ketika kita bisa melihat siapa Tuhan sebenarnya, maka kita akan dengan sangat yakin, sangat mudah untuk kita bisa melihat seperti apa panggilan hidup yang kita punya sebagai orang-orang yang percaya. Yosua 1 ayat 6 sampai 9, saya akan teruskan. Firman Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Lalu di ayat berikut dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lalu di ayat berikutnya lagi dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ketika orang-orang bisa mengenal panggilan Tuhan, ketika Yosua sudah tahu apa purpose-nya, apa tujuan hidupnya di hadapan Tuhan, yang Tuhan selanjutnya katakan pada Yosua, kuat dan teguhkan hatimu. Be strong and courageous. Apa yang Tuhan maksudkan dengan strong and courageous? Kata strong dalam bahasa aslinya berkata to fasten upon. Kalau saudara naik pesawat, fasten your seat belt. Kencangkan tali pengamanmu. Artinya berbicara mengenai strong adalah berbicara mengenai bagaimana saudara mengikatkan diri dengan sangat kuat kepada sesuatu. Yang Tuhan maksudkan adalah ketika engkau mengenal panggilan Tuhan, ikatkanlah dirimu dengan panggilan itu dengan sangat kuat. Bahkan kata courageous berbicara mengenai waspadalah secara fisik, secara mentally. Bukan cuma berpegangan kuat, mengikatkan diri dengan satu panggilan Tuhan, tapi waspadalah, bangunlah, dirikanlah semua panggilan itu, lakukanlah dan bertahanlah di situ. Jangan pernah lepaskan ketika saudara tahu bahwa itu panggilan hidup saudara. Jangan pernah lepaskan, ikat kuat hidupmu dengan semua itu. Itulah yang Tuhan katakan sama Mas Yosua. Aku memberikan engkau satu purpose, tapi ketahuilah, kuat dan teguhkanlah hatimu. Jangan pernah lepaskan panggilan yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu, apalagi engkau membuangnya. Tapi kuat, ikat kuat. Jangan sampai lepas. Kenapa Tuhan bilang, jadilah kuat, jadilah teguh atas panggilan itu. Mari kita masuk slide berikutnya. Yosua 1 ayat 6 dikatakan,
kuat dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu untuk diberikan kepada mereka. Kenapa Tuhan bilang kuat dan jadilah kuat dan jadilah teguh? Yang pertama, karena Tuhan tahu bahwa Yosua akan berhadapan dengan bangsa ini, dengan orang-orang yang ada. Saudara, orang-orang seperti apakah bangsa Israel itu? Keluaran 5 ayat 18 sampai 19. Lalu mereka berkata kepada keduanya itu Musa dan Harun, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukum kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Pada waktu itu Yosua dan Harun menghadap Firaun. Sebelumnya ia berkata kepada bangsa Israel bahwa aku akan membawa, Tuhan berbicara kepadaku untuk membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Dan setelah itu mereka berdua pergi menghadap Firaun untuk meminta untuk melepaskan bangsa Israel. Tetapi karena perkataan Musa dan Harun, akhirnya Firaun marah dan bangsa Israel terkena dampaknya. Dan pada waktu bangsa Israel menerima dampaknya, bangsa Israel marah sama Musa dan Harun. Karena kamu, kami jadi begini. Padahal maksud Musa itu baik. Padahal maksud Musa adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan berbicara kuat dan teguhkanlah hatimu? Karena ketika kita melakukan panggilan Tuhan dalam hidup kita, terkadang akan ada orang-orang yang tidak mengerti apa yang sedang kau lakukan. Bahkan bukan cuma tidak mengerti, terkadang orang-orang yang kemana kita akan pergi, orang-orang bisa salah sangka dan memikirkan sesuatu yang lain. Sekalipun maksud kita itu baik. Bahkan sekalipun yang kita lakukan adalah apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, Keluaran 14 ayat 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja kepada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Yang kedua, kenapa Tuhan berkata kuat dan teguhkanlah hatimu? Karena Yosua akan berhadapan dengan satu bangsa, satu orang, kumpulan orang yang mungkin hidupnya tidak mau berubah. Udah dibawa, sudah dipimpin, sudah mungkin diajarin, tetapi akan ada orang-orang, udahlah, lebih baik saya hidup seperti dulu saja. Capek, enak saya dulu. Dulu waktu saya bisnis dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, saya masih bisa makan enak. Saya masih bisa hidup berkelimpahan. Dulu waktu saya hidupnya bebas, saya punya waktu, saya enggak pusing. Sekarang kok rasanya kok jauh lebih menyulitkan. Dulu, dan banyak orang-orang yang bilang, saya tidak pernah mau berubah, lebih baik hidup saya begitu saja. Berikutnya, Keluaran 16 ayat 3. Sampailah mereka ke Mara, tapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya, itulah sebabnya dinamai orang itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Lalu singkat cerita, akhirnya air yang pahit itu menjadi manis, karena mujizat yang dilakukan oleh Musa, Tuhan melalui Musa. Lalu Keluaran 16 ayat 3. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lagi, Yosua berhadapan dengan orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Yang penting, saya kenyang, saya pengen enak hidupnya. Saudara mungkin di dalam melakukan panggilan hidup, tidak dalam melakukan pelayanan, dalam melakukan yang saudara tahu bahwa ini yang harus saudara lakukan, saudara ketemu dengan orang-orang yang semuanya mengenai saya. Saya pengen enak, saya pengen hidup enak, saya pengen makan enak. Semua berbicara mengenai saya, dan saya. Dan saudara bisa bayangkan, itulah sebabnya kenapa Tuhan berkata kepada Yosua, kuat dan teguhkan hatimu. Di saat kita melakukan panggilan pelayanan dalam hidup kita akan bertemu dengan orang-orang yang demikian. Saya tidak bermaksud untuk membenarkan atau menyalahkan, tapi itulah realitanya ketika kita ingin berjalan di dalam panggilan yang Tuhan berikan. Amin, saudara. Yang kedua yang saya bagikan mengenai kenapa Tuhan berkata kuat dan teguhkan hatimu. Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa.
Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang kedua, kenapa Tuhan berkata, kuat dan teguhkan hatimu? Karena ketika engkau berjalan melakukan panggilan Tuhan, engkau akan mengalami banyak sekali konflik. Dan ketika engkau terjadi perselisihan, terjadi mungkin konflik satu dengan yang lain, Tuhan berkatakan, renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam. Janganlah menyimpang ke kiri atau ke kanan. Saya di dalam pelayanan ada masanya di mana saya marah sama orang, ada masa di mana saya kesel sama orang. Dan ketika orang tersebut membutuhkan sesuatu, ada rasanya saya nggak pengen nolong. Secara manusiawi saya harus mengakui bahwa ketika saya kesel sama orang, ketika saya marah sama orang, ada masanya ketika orang itu butuh pertolongan saya nggak pernah mau nolong. Tapi satu hal, Tuhan udah bilang sama Yosua juga, ketika engkau menghadapi bangsa ini, jangan menyimpang dari firman Tuhan. Artinya ketika saya nggak mau nolong pun saya nggak bisa untuk saya nggak nolong. Kenapa? Karena hidup ini bukan berbicara mengenai siapa saya, tapi apa yang Tuhan ingin lakukan. Kalau saya ditanya, apakah saya akan nolong? Saya mungkin berkata, kalau tanya saya sebenarnya, saya nggak mau nolong. Tetapi biarlah hidup ini bukan saya. Dan biarlah firman Tuhan yang keluar dalam hidup saya akan tetap tolong siapapun dia. Yang ketiga, itulah sebabnya Tuhan berkata di Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemana engkau pun pergi. Yang terakhir, jangan sampai kecut hati saudara. Di dalam melakukan pelayanan panggilan hidup, akan banyak masa yang dimana akan banyak masa-masa sulit yang mungkin saudara akan temui. Saudara akan berhadapan dengan orang-orang yang mungkin sulit. Tapi sekali lagi, bukankah ini tujuan hidup kita? Bagaimana kita merubah orang-orang yang belum mengenal Tuhan menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan. Kita merubah orang-orang yang diperbudak oleh dosa menjadi orang-orang yang hidup dimenangkan oleh dosa. Orang-orang tawanan, orang-orang yang tidak mengenal siapa Tuhan. Orang-orang yang tidak mengerti mengenai kebenaran. Orang-orang yang disebut dengan budak menjadi seorang orang yang disebut dengan murid. Kita akan selalu berhubungan dengan orang. Kita akan selalu memiliki panggilan mengenai apa yang Tuhan ingin lakukan kepada orang-orang tersebut. Dan ketika saudara tahu panggilan hidup saudara hari ini, jangan pernah lepaskan. Kesaksian saya terakhir, saya mulai belajar membagikan firman Tuhan ketika saya usia 16 tahun. Tepatnya ketika saya ada di kelas 1 SMA. Karena 1 SMP saya lahir baru, lalu SMA saya belajar untuk membagikan firman Tuhan. Dan saya punya semangat, karena saya tahu dengan saya membagikan firman Tuhan, saya bisa membangun banyak orang, teman-teman saya at least tidaknya. Tetapi dalam perjalanannya, waktu saya berumur 17 tahun, pada waktu saya selesai membagikan firman di depan anak-anak muda, lalu ada satu orang menghampiri saya, satu orang tua menghampiri saya dan berkata, bukan di gereja ini, tetapi di tempat di mana saya berasal. Orang ini bilang sama saya begini, Diki, apa yang kamu bagikan itu bukan dari Tuhan. Saya nggak ngurangin kata-katanya dan saya nggak menambahkan, tapi kata-kata itu keluar. Dan hari itu sebagai anak muda berusia 16 tahun saya bilang, waktu saya pulang, Tuhan cukup jadi orang Kristen. Saya mau berhenti untuk melayani, karena dalam konteks, dalam pemikiran saya, kalau khotbah yang saya bagikan bukan dari Tuhan, berarti dari setan. Ya, pemikiran dangkal, pemikiran anak-anak muda hari itu. Tapi hari itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya berhenti untuk melayani. Kalau saya jadi orang Kristen, lebih baik saya jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Yang tiap minggu hanya datang ke gereja dan pulang dan selesai. Dan saya melakukan itu selama beberapa waktu lamanya. Saya nggak melakukan pelayanan dan saya berhenti jadi orang yang melayani. Tetapi yang menarik adalah selama saya tidak melakukan pelayanan, kerinduan, hasrat, keinginan untuk saya bisa menjadi berkat buat orang lain, untuk saya bisa share firman Tuhan, nggak pernah berhenti. Saya percaya bahwa Tuhan, ketika Tuhan menanamkan sesuatu dalam hidup seseorang mengenai panggilannya, maka panggilan itu tidak akan pernah bisa hilang. Sekalipun saya mencoba untuk menutupinya, sekalipun saya mencoba untuk membuangnya bahkan,
karena pahit, karena sakit hati, karena kecewa, karena ketidakmengertian saya. Tapi hasrat, kerinduan itu tidak akan pernah hilang. Sampai satu titik saya bilang, Tuhan, kalau memang ini yang kau kehendaki dalam hidupku, izinkan aku melakukannya kembali. Dan akhirnya saya bertobat, dan saya bilang, Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara semua. Saya percaya bahwa Tuhan menaruh satu panggilan dalam hidup Bapak Ibu Saudara semua. Yang mungkin panggilan itu sudah sebenarnya 15 tahun yang lalu. Mungkin panggilan itu 20 tahun yang lalu. Atau mungkin panggilan itu adalah ketika pertama kali saudara mengenal Tuhan dan lahir baru. Tapi apapun itu hari ini, jangan buang, jangan kubur panggilan itu. Mari kita sama-sama kembali renungkan. Saya undang tim musik untuk ke depan. Mari kita pejamkan mata sejenak. Mari kita pejamkan mata kita. Coba kita ingat-ingat kembali apa yang Tuhan pernah taruh dalam hidup Bapak Ibu Saudara semua. Memang perjalanannya tidaklah mudah. Bahkan Tuhan pun sudah berkata kepada Yosua jauh-jauh sebelum kita ada. Tapi Tuhan bilang jangan kecut, jangan tawar hatimu. Tapi kuatkan, ikatkan dirimu kepada panggilan yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu. Jangan lepaskan, bahkan establish it, dirikan, bangun semuanya itu. Karena ini bukan berbicara mengenai siapa dirimu lagi. Tapi ini adalah berbicara mengenai satu tujuan yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Tidak ada satu orang pun yang tidak berarti bagi Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan ingin memakai setiap kita untuk melakukan kehendak-Nya. Bahkan tidak ada orang yang tidak berharga di hadapan Tuhan. Musa, seorang yang temperamen, seorang pembunuh. Bahkan orang yang tidak bertanggung jawab atas setiap yang dia lakukan. Dia melarikan diri dari tanggung jawabnya. Tidak ada yang tidak berharga di hadapan Tuhan. Tapi jangan pendam panggilan yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Justru di dalam panggilan itulah setiap kita akan bertumbuh jadi orang-orang yang dewasa dan mengenal Tuhan. Mari tinggalkan masa lalu kita. Mari temukan kembali panggilan yang Tuhan sudah tanam dalam hidup kita. Dan mari jadilah kuat dan teguh dalam panggilan itu. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Saya ingin berdoa. Mungkin lampunya bisa dipadamkan, diredupkan. Saudara, jadikan momen ini untuk mengingat kembali apa yang pernah Tuhan taruh dalam hidup saudara. Saya berdoa bahwa jemaat ini, setiap orang yang ada di tengah-tengah jemaat ini adalah orang-orang yang selalu punya panggilan dalam hidupnya. Mari taruh tangan kita di dada kita. Tuhan, ini panggilanku Tuhan. Mari saudara kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, ini panggilanku yang sudah aku pendam. Tapi hari ini Tuhan, aku ingin memutuskan kembali. Aku akan memulainya kembali Tuhan. Bukan untuk diriku. Tapi aku tahu hari ini Tuhan bahwa itu adalah rencana dan kehendak-Mu Tuhan untuk aku bisa membangun orang-orang yang ada di sekitarku Tuhan. Roh Kudus, aku berdoa Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi Tuhan yang akan menguatkan setiap mereka Tuhan melewati masa-masa yang sulit Tuhan dalam hidup mereka. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu kata Tuhan.
Janganlah pernah kau menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Tetapi renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam. Sehingga apapun yang kau lakukan, kau akan beruntung. Dan ketahuilah bahwa Roh Tuhan akan menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Terakhir saya akan putar satu video. Sambil lampu tetap redup, tidak apa-apa, kita akan melihat satu video. Ini adalah satu percakapan yang telah dihasilkan oleh bilangan. Pertama, Bilangan Riset sudah melakukan survei sebanyak 14 selama 6 tahun terakhir. Dan terakhir mengenai Gen Z. Ada beberapa hasil survei yang menarik. Terutama sebagai kapasitas saya sebagai ketua umum di Majelis Pendidikan Kristen, saya melihat bahwa banyak sekali pengaruh kerohanian spiritualis di dunia sekolah. Teman dekat Gen Z, 60% lebih adalah teman-teman satu sekolah. Dan hanya sekitar 14% saja itu teman dekatnya adalah gereja. Jadi sebenarnya lingkungan sekolah itu sangat menentukan sekali. Maka membangkitkan spiritualitas sekolah Kristen memiliki kemungkinan yang sangat besar sekali. Maka hamba-hamba Tuhan yang sangat aktif di pelayanan gereja, saya ingin mengajak, aktiflah di pelayanan sekolah-sekolah Kristen. Karena di sanalah guru-guru sekolah Kristen 5 jam per hari, 5 hari per minggu bersama dengan anak-anak. Kirim guru agama yang baik, kirim kepala Quran yang baik, Anda memiliki chance 5 kali lipat lebih banyak dibandingkan membangun kerohanian melalui sekolah. Itu kenyataan hari ini, Pak Andi, bagaimana keadaan sekolah-sekolah Kristen di Indonesia saat ini? Sekolah Kristen di Indonesia itu sangat heterogen. Kita bersyukur ada 10% yang sangat bagus, saya tidak sebutkan namanya, tapi Bapak sekalian tahu. Dan ada 20% yang kategorinya masih oke, 30% stagnan. Yang menjadi concern buat Majelis Pendidikan Kristen, ada 40% sekolah di Indonesia kategori D dan E. Di tanah Papua ada 1.000 lebih, di Maluku ada sekitar 500, di Halmahera ada sekitar 45, Sange Talut ada 240, di NTT misalnya ada 700 lebih, di Sulawesi Utara ada 1.000 lebih. Ini banyak sekali sekolah-sekolah yang kategori dan D. Dan mungkin ke depan, kemungkinan besar mulai sekarang sampai 10 tahun lagi akan kemungkinan bisa tutup. Karena kekurangan murid dan kualitas gurunya yang memprihatinkan. Maka juga bersama dengan Ibu Jen, Dirjen Bimas Kristen yang hadir saat ini, kita bersama-sama ingin mengangkat. Karena nomor 1 sudah pasti kualitas guru sangat penting sekali. Maka saya mengajak gereja-gereja juga fokus untuk meningkatkan kualitas guru di Indonesia. Karena mereka lah yang akan menentukan kualitas murid dan akhirnya reputasi sekolah. Dan akan sangat mempengaruhi. Dan hasil survei dari Gen Z, dari BRC juga menunjukkan bahwa nah, ternyata anak-anak Kristen yang sekolah di tempat sekolah-sekolah Kristen, tingkat spiritualitasnya tidak lebih baik dibandingkan dengan anak-anak Kristen yang sekolah di negeri maupun sekolah swasta yang lain. Ini menjadi tantangan yang besar buat gereja di seluruh Indonesia. Quo Vadis sekolah Kristen. Maka mari kita bekerja bersama-sama membangkitkan sekolah-sekolah Kristen Indonesia, karena di sanalah Gen Z spiritualitasnya dipupuk. 5 jam mereka bersekolah di sana. Dengan segala respek, gereja sangat bagus, tapi gereja seringkali hanya menyentuh 1,5 jam per minggu. Anak-anak bisa disentuh 5 jam per hari. Dan ini menjadi concern MPK bersama-sama, Pak Edilio, teman-teman semuanya, juga Pak Gilbert dan seluruh hamba Tuhan. Mari kita bersama-sama melayani di ladang pelayanan Tuhan yang sangat penting ini. Begitu Pak Bambang. Pak Andi Irawan adalah ketua. Saudara bisa duduk, biar nggak capek. Dari sekian banyak sekolah Kristen, hanya 10% yang kategorinya luar biasa. 20% oke. 30% stuck. 40% hampir tutup. Kita gereja hanya punya 1,5 jam dengan anak-anak muda. Puji Tuhan kalau kita bisa punya komunitas, bisa lebih banyak. Tapi sekolah punya waktu 5, bahkan 7-8 jam bertemu dengan anak-anak. Kemarin kami di Purwokerto, ada beberapa sekolah Kristen, ada satu yang sudah tutup. Sekolah Kristen tutup. Yang satu lagi sudah miris. Siswanya sudah berkurang jauh banyak. Waktu kami ketemu dengan para bapak kemarin, mereka cerita mereka sangat concern dengan ini.
Mereka mau bisa terjun ke sekolah-sekolah untuk bisa membangkitkan satu generasi yang mencintai Tuhan dan takut akan Tuhan. Kadang kita gereja hanya berpikir sibuk dengan gereja hari ini. Tapi biarlah hari ini kalau kita mengenal panggilan dan tujuan hidup kita bukan cuma untuk di gereja, tapi keluar di sana. Banyak generasi anak-anak yang tidak pernah mengenal Tuhan dan mereka membutuhkan kita. Kalau hari ini kita punya banyak waktu, kita punya banyak tenaga, dan kita nggak tahu hari ini tujuannya apa, biarlah hari ini menjadi satu tolak ukur buat setiap kita. Aku bisa melakukan sesuatu yang berarti bagi orang lain, bahkan bagi anak-anak ini. Jangan biarkan mereka terlepas dari tangan Tuhan. Walaupun saya percaya ada tangan Tuhan yang akan selalu bekerja bagi setiap mereka. Tapi hari ini, ketika kita mendengar panggilan itu, inilah tanggung jawab kita. Nggak mudah orang-orang yang bekerja di sana sebagai guru. Mereka menghadapi anak-anak yang diperbudak oleh dosa, tidak mengerti kebenaran. Mereka menghadapi orang-orang yang anak-anak yang maunya tentang apa yang saya inginkan, self-center. Saya sukanya ini Pak, saya sukanya ini Bu. Ini yang saya ngerti, ini yang saya tahu, ini yang saya mau. Anak-anak yang mungkin membuat orang-orang yang melayani di sana, yang bekerja di sana menjengkelkan. Tapi saya bersyukur kalau ada orang-orang yang jadi guru yang tidak pernah kecut dan tidak pernah tawar hatinya. Karena mereka sesungguhnya mengenal panggilan Tuhan. Dan biarlah hari ini saya ingin memanggil setiap jemaat yang bekerja sebagai seorang guru, baik di Setara, di Puspa, dan juga mungkin di Jaya Bangsa bisa maju ke depan. Kalau ada, it's okay, ayo maju. Kita jadi jemaat harus mensupport mereka. Bahkan kalau bisa kita melakukan sesuatu bersama-sama mereka akan jauh lebih baik. Kita akan berdoa untuk setiap mereka karena perjuangan mereka pasti capek. Saudara gak pernah tahu kalau hati mereka kecut dan tawar. Mungkin kita gak pernah ngalamin apa yang mereka alamin. Tapi inilah yang mereka lakukan selama berhari-hari. 5, 6, 7 jam. Menghadapi setiap anak-anak yang tidak mengerti kebenaran. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan tumpang tangan untuk setiap mereka. Dari bangku saudara saja, angkat tangan kita. Bapak kami berdoa Tuhan, bersatu hati Tuhan. Atas setiap mereka Tuhan. Mereka yang dipanggil untuk satu tujuan yang mulia. Yang mungkin bahkan kami belum bisa lakukan Tuhan. Tapi setidaknya hari Tuhan kami ingin mendukung mereka, mensupport mereka Tuhan, para guru Tuhan. Engkau yang akan menguatkan dan meneguhkan hati mereka Tuhan. Engkau Allah yang akan membuat mereka menjadi sangat kuat. Apapun yang mereka lalui Tuhan,